Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 Agustus 2022 bersama Pastor Adiputra Adrianus Lumban Tobing dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, salam Fresh Juice. Hari ini Selasa 30 Agustus 2022 bersama dengan saya Romo Adrian Tobing dari Keuskupan Sibolga. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluarlah daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini semakin meneguhkan kita akan iman dalam kesetiaan. Sabda Tuhan hari ini berbicara tentang Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Rumah ibadat berbeda dengan bait Allah, di mana rumah ibadat atau disebut juga sinagoga biasanya adalah tempat perkumpulan orang Yahudi untuk membaca, mempelajari kitab suci, berdoa dan beribadah, dan juga sebagai tempat pendidikan anak-anak. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, mereka yang ada di sana kagum akan cara dan pengajarannya yang berwibawa. Mengapa dikatakan berwibawa? Yesus mengajar bukan seperti pengajaran yang sudah biasa mereka dengar, ataupun mendengarkan pengajaran dengan mengutip perkataan orang lain. Tetapi Yesus berwibawa mengajar sebagai orang yang mengetahui tentang kebenaran sabda Allah. Dikatakan di sini perkataannya penuh kuasa. Maksudnya ialah bahwa tidak hanya pengajarannya yang memiliki kuasa, tetapi juga pribadi Yesus yang sedang berbicara itu. Sehingga pribadi Yesus yang sedang mengajar dan perkataannya dalam pengajaran itu sungguh-sungguh menyatu. Ada wibawa dan kuasa dalam pribadi dan perkataan Yesus sendiri. Kemudian dikatakan lagi, pada saat itu ada orang yang dirasuki oleh roh jahat dan berteriak dengan keras. Di sini kita bisa lihat bahwa kuasa dan wibawa Yesus telah membuat roh jahat yang ada di dalam seseorang itu terusik. Yesus menghardik roh jahat supaya diam dan keluar dari orang yang dirasukinya. Di sini kita diperlihatkan bagaimana kuasa dan wibawa Yesus mengusir roh jahat itu pergi hanya dengan bentakan dan perintah, tanpa melukai orang yang dirasuki oleh roh jahat itu. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita dapat melihat bahwa kuasa dan perkataan Yesus itu tidak hanya dari kata-kata saja, namun mereka menyaksikan sendiri kuasa dan perkataan Yesus itu sungguh-sungguh bekerja. Kuasa sabda Tuhan hidup dalam kata dan perbuatan,
di mana pengalaman iman kita mempercayai bahwa Yesus bukanlah hanya melalui kata-kata, tetapi kita juga harus memperlihatkannya melalui kasih dan perbuatan bagi sesama. Kita harus semakin setia dan meneladani Yesus sebagai pribadi kehidupan kita sehari-hari. Demikian halnya dengan kita. Tuhan juga menuntut kita supaya tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku sabdanya. Artinya, ketika kita memahami makna dari sabda itu, maka kita juga harus mewujudkannya melalui tindakan baik kita bagi sesama, agar berbuahkan kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Sebab kebenaran akan nyata dalam hidup kita jika kita mampu memberikan kebaikan bagi sesama. Ingat, roh jahat saja mengakui siapa Yesus, yaitu yang kudus dari Allah. Maka bagaimana dengan kita? Di sini kita diajak bahwa sabda Tuhan berkuasa untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan memperlihatkan bagaimana kuasa dan wibawa Tuhan Yesus mengusir ketenakan roh jahat yang merasuki seseorang. Ingat, roh jahat itu tidak bisa tenang untuk tinggal lebih lama lagi karena kehadiran Yesus bersama dengan mereka. Roh jahat itu tidak bisa bersembunyi untuk menghindari dari kuasa Yesus, sehingga roh jahat itu sendiri terpaksa menunjukkan kehadirannya yang telah merasuki dan mengganggu seseorang karena takut dibinasakan oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Sudah sampai di mana kita membuka hati akan kehadiran Yesus dalam hidup kita? Seperti dalam sabda hari ini, Yesus memiliki kuasa yang besar untuk memperbaharui kehidupan kita pada kebaikan. Tuhan berkuasa untuk mengusir dan menjaga hidup kita dari kuasa roh jahat yang merusak hidup kita sendiri. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita diibaratkan sebagai rumah tempat tinggal yang sangat disukai oleh roh-roh jahat. Ketika rumah kita kosong, hati kita kosong, maka roh jahat itu akan masuk dan memanggil roh-roh jahat yang lainnya. Ada banyak ruangan dalam diri kita untuk bisa ditinggali oleh roh jahat, yaitu sikap, perbuatan, pikiran, atau kepentingan pribadi yang seringkali mengganggu kenyamanan sesama, yang terkadang juga membuat sesama kita tidak merasa nyaman bersama dengan kita. Dan tentunya tidak akan ada kebaikan yang akan kita terima dari kehadiran roh jahat dalam hidup kita. Kehadiran roh jahat hanya akan menyusahkan kita sendiri serta membuat kita jauh dari kebaikan yang ada dalam diri kita. Di sini kita diperlihatkan bagaimana kuasa dan wibawa Yesus mengusir roh jahat itu pergi hanya dengan bentakan atau perintah Yesus tanpa melukai orang yang dirasuki roh jahat itu. Disinilah pentingnya kita tetap hidup dan setia akan iman kepercayaan kita, khususnya dalam menerima sabda Allah di dalam hidup kita. Kita tetap hidup dalam pengembangan rohani, yaitu melalui membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah. Kita harus tetap mengisi hidup kita dengan iman, harapan, dan kasih dalam kuasa Tuhan, sehingga tidak ada tempat bagi roh jahat dalam diri kita. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bahwa menghidupi sabda Allah tidak hanya sekedar mendengar, tetapi butuh juga tindakan bagi sesama. Agar sabda itu dapat tinggal dan bertumbuh dengan baik dalam hidup kita, maka marilah kita harus ada kesungguhan dalam diri kita untuk mau memahami dan menghidupinya, sehingga kita harus memohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan agar kita dapat setia dalam membangun iman kita. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberitakan sabdanya dengan penuh kuasa di dalam hidup kita. Ketika kita menghidupi kebenarannya dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan takjub bahwa sabda Tuhan itu adalah Dia, Yesus Kristus, yang berbicara, membimbing dan menuntun hidup kita. Maka dengan iman yang setia akan Allah,
maka kita akan selalu memperoleh kekuatan semangat, sukacita, pembaharuan sikap, dan perbuatan baik. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 Agustus 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Adrianus Tobing untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Bye.